Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Arham di materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita mulai dengan berdoa agar senantiasa diberi keberkahan dan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu. Adapun tujuan pembelajaran kita pada materi ini, yaitu yang pertama, peserta didik menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah dan mengkomunikasikannya dengan menggunakan kata-kata sendiri secara jelas dan lugas. Yang kedua, peserta didik membedakan nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Yang ketiga, peserta didik merumuskan contoh sikap perilaku sebagai bentuk konsekuensi mengimani Al-Quran. Pengertian beriman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah wajib hukumnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Tujuan diturunkannya kitab-kitab Allah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Kandungan kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syar'i atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Yang pertama, janganlah ada padamu ilah lain di hadiratku. Yang kedua, jangan membuat patung, ukiran, dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Yang ketiga, jangan kamu menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Yang kelima, berilah hormat kepada bapak ibumu. Yang keenam, jangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. 10, larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. 2. Kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihi salam. 2. Kitab Zabur. Isi kandungan kitab Zabur berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas. Ketiga, kitab Injil. Isi kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi kandungan kitab Injil sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun, sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai pada masa itu. Keempat, kitab Al-Quran. Isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam yaitu yang pertama, tauhid, yakni tentang keimanan kepada yang gaib, kitab Allah, dan akhirat. Yang kedua, syariah, berisi hukum-hukum Allah. Yang ketiga, akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak.
Yang keempat, yaitu ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Yang kelima, muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan sosial. Yang keenam, sejarah, berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. Ketujuh, wa'ad dan wa'id, artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang kafir akan adanya balasan di hari kemudian. Selanjutnya yaitu suhuf. Suhuf artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf diberikan kepada nabi dan rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Nabi yang menerima suhuf antara lain, yang pertama, Nabi Adam alaihi salam menerima 10 suhuf. Nabi Ibrahim alaihi salam menerima 30 suhuf. Nabi Syits alaihi salam menerima 50 suhuf. Nabi Musa alaihi salam menerima 10 suhuf. Sebelumnya diturunkannya kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyu-Nya kepada para rasul pilihan sebagai bentuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia di dunia dan di akhirat. Cara-cara beriman kepada kitab Allah, yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Yang ketiga, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya dan mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Sikap orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama, manusia akan mengakui keterbatasannya, sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Yang kedua, orang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Yang ketiga, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap kesehariannya, yaitu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Sikap orang yang mencintai Al-Quran, yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin. Yang kedua, memahami isi Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap orang yang mencintai Al-Quran, yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin. Itu saja materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga bermanfaat untuk kalian dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi kesehatan dan diberi keberkahan serta kemudahan dalam menuntut ilmu. Mari kita tutup video kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.